Pemanfaatan lahan tidur atau area hutan yang telah mati tak bervegetasi di kawasan hutan mangrove daerah Penajam Pasir Utara menjadi lahan tambak yang digarap oleh warga sekitar bekerjasama dengan Pemprov Kaltim kini telah membuahkan hasil. Setelah 4 bulan, satu tambak dengan kombinasi 4 jenis komoditi yakni udang, kepiting, ikan bandeng, dan rumput laut Gracilaria atau tambak 4-in-1 tersebut akhirnya panen perdana dengan hasil panen hingga ratusan kilogram pada hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024 yang lalu. Panen perdana ini dihadiri dan disambut sukacita oleh PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama jajaran instansi terkait Pemprov Kaltim dan PJ Bupati Penajam Pasir Utara Zainal Arifin dengan Ketua DPRD PPU dan juga dari pihak Bank Kaltim Tarah yang turut hadir di acara panen perdana tersebut. Berikut berita selengkapnya perjalanan kami dari Kota Samarinda menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan mengendarai kendaraan roda 4, perjalanan kami dari Samarinda menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara berangkat menjelang subuh. Gelap subuh dan juga udara dingin membuat rombongan kami para jurnalis ada yang terlelap. Dari jendela mobil, cahaya di ufuk timur telah menerawang tanda pagi akan segera tiba. Jam 6 pagi kami pun tiba di pelabuhan penyeberangan feri Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Sepanjang perjalanan di perairan PPU nampak jajaran hutan bakau atau mangrove. PPU memang terkenal dengan kawasan hutan mangrove-nya yang memanjang di sepanjang garis perairan kabupaten yang terletak di kawasan ibu kota negara tersebut. Kurang lebih 1,5 jam perjalanan lewat kapal feri, kita disuguhkan dengan pemandangan kapal-kapal tongkang, pengangkut batu bara dan lainnya melintasi perairan tersebut, menunjukkan kekayaan alam bumi Kalimantan Timur, khususnya PPU. Namun memasuki kabupaten PPU tidak nampak pembangunan yang signifikan. Daerah tersebut nampak lengang. Semoga dengan adanya IKN, pembangunan di PPU akan ikut terpacu. Akhirnya tibalah kami di tempat tujuan, kawasan mangrove lahan tambak Labangka, Kecamatan Kebabulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menuju lokasi memang cukup jauh dan menguras keringat, apalagi jika ditempuh dengan jalan kaki. Jajaran pohon bakau menyambut kami di sepanjang jalan. Dengan menyeberangi jembatan di atas sungai kecil, akhirnya kami pun tiba di lokasi. Tambak 4-in-1, demikian nama program tambak yang disebut baik oleh PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik tersebut. Yang diharapkan oleh Akmal dapat dilakukan di lahan tidur lainnya atau lahan mangrove yang sudah mati dan tidak bervegetasi di sepanjang kawasan hutan mangrove di PPU tersebut. Karena dari hasil panen perdana di tambak Labangka ini sangat menjanjikan. Panen perdana satu tambak dengan luas kurang lebih 1 hektar menghasilkan sekitar 300 kg kepiting, 300 kg ikan bandeng serta udang windu 70 hingga 80 kg. Sedangkan untuk rumput laut Gracilaria, target para petambak tersebut adalah 300 sampai 400 kg. Selama 4 hingga 5 bulan dibudidayakan. Menurut Akmal, ini merupakan lahan percontohan yang didukung oleh pemerintah Provinsi Kaltim kepada anak-anak muda di Labangka, agar mampu mengelola lahan tidur di kawasan hutan mangrove yang telah mati, sehingga tidak merusak lingkungan hutan mangrove yang ada. Dan kelebihan lainnya, tak perlu lagi mengeluarkan biaya pakan, karena semua komoditi perikanan tersebut diberi pakan oleh rumput laut Gracilaria. Untuk itu Akmal menghimbau kepada semua pihak agar dapat kolaborasi mengembangkan lahan-lahan mangrove seperti ini. Mulai dari perangkat daerah Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten, kepolisian, TNI, termasuk perbankan yang dapat membantu dari segi permodalan. Sehingga para petambak khususnya anak muda di daerah tersebut bisa berkembang mengelola kawasan itu. Dukungan ini dilakukan menurut Akmal dalam rangka untuk persiapan program makan siang bergizi gratis dari Presiden Prabowo bagi anak sekolah yang butuh pasokan bahan pangan sehingga jika pangan tidak tercukupi maka tidak perlu lagi dipasok dari luar daerah. Pangan kita. Jadi udang nggak perlu lagi datangkan dari Sulawesi. Bandeng nggak perlu lagi dari Sulawesi. Kemudian juga kepiting kita bisa mandiri. Kita akan menghadapi kebijakan Bapak Presiden untuk memberikan makan siang bergizi gratis kepada sini. Pertanyaannya dari mana bahannya? Makanya kalau ini kita optimalkan, kita akan mampu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu untuk program kebijakan Bapak Prabowo. Kami pemerintah berkolaborasi, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Pangdam, Kapolda, dan semua pihak, bahkan perbankan itu juga ada.